Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update market crypto khususnya untuk keadaan Bitcoin sekarang ya. Apakah market crypto sudah bottom atau enggak? Gitu ya, kita akan bahas di sini beberapa chart lalu juga beberapa berita terbaru dengan altcoin. Karena sekarang kita lihat memang terkoreksi ya, tapi kalau dibilang apakah kita sudah masuk bearish atau downtrend dan lain-lain, sebenarnya ini hanya koreksi normal aja sih, good pullback yang sempat kita diskusikan, kita bahas di video kemarin gitu ya. Kalau teman-teman yang belum nonton bisa cek aja videonya, nanti saya linknya di deskripsi. Kita coba update dulu, tapi sebelum update, kalau kalian suka video ini jangan lupa bantu support channel ini dengan cara like videonya, like, komen, dan subscribe, dan juga share gitu ya. And thank you semuanya, itu sangat berarti buat saya. Kita akan langsung masuk aja update-nya. Nah, kita bisa perhatikan bahwa ada beberapa altcoin yang naiknya cukup signifikan. Salah satunya ada IOTA, ada Crypto.com juga, ada Avalanche nih lagi all time high juga, Avalanche ya cukup bagus. Ada Sandbox juga lagi naik. Nah, khususnya nanti kita bahas nih berita untuk Crypto.com dan juga Sandbox. Oke, langsung masuk aja, sabar. Tapi kita coba lihat koreksi dulu ya. Masih ada beberapa yang koreksi, tapi koreksinya nggak sesignifikan kemarin gitu ya. Oke. Masuk Fear and Greed Index, nah udah kembali neutral. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau nunggu sampai Fear, mungkin masih bisa ada kemungkinan sih kalau misalnya kita turun lagi, mungkin Bitcoin masih bisa masuk ke dalam zona Fear sebenarnya ya. Tapi ini sudah turun jadi cukup oke, cukup bagus juga. Langsung membahas berita pertama yaitu Sandbox. Kenapa Sandbox bisa naik? Karena di sini kita bisa lihat bahwa Metaverse pertama lagi booming. Lalu yang kedua adalah Sandbox Metaverse Alpha to launch on November 29. Jadi di 29 November ini Sandbox akan launching dia punya play to earn game gitu ya. After 4 tahun buat development aja. Jadi cukup ini ya. Kita lihat ada namanya play to earn alpha event. Nah, ini pun hanya sebagian orang doang sih yang bisa masuk ke dalam ini, tapi ini cukup trending. Kenapa? Karena ya di sini orang-orang udah bisa mendapatkan duit lah, istilah play to earn gitu ya, mencari penghasilan dengan cara bermain game gitu ya, mendapatkan dari Sandbox tokennya sendiri. Dengan cara apa? Dengan complete mission, complete quest dan lain-lain ya. Untuk detailnya sebenarnya kalian bisa cek di Twitter Sandbox sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke dalam berita Crypto.com. Nah, ini cukup besar juga nih. Banyak orang yang tergila-gila juga karena kita lihat dari sini Crypto.com, salah satu exchange, dia ngapain? Si Crypto.com ini announce that Staples Center ini adalah salah satu stadion di LA, di Los Angeles di Amerika gitu ya. Dan sekarang ini ganti nama ke Crypto.com Arena gitu. Jadi dinamain dengan Crypto.com loh. Nah, dia ini stadiumnya untuk siapa? Untuk LA Lakers sama untuk LA Kings. Jadi kita tahu ya Los Angeles Lakers ya cukup besar juga namanya gitu ya. Jadi besar sekali, artinya mungkin ini crypto sudah mendunia juga, Crypto.com Arena gitu ya, di suatu stadion terbesar juga ya, ternama lah istilahnya ya. Nah, sekarang kita masuk lagi, ini salah satu exchange juga, jadi ini banyak-banyak exchange yang lagi menggeporkan marketingnya juga sih. Salah satunya KuCoin Labs launches 100 million funds for Metaverse. Jadi kita tahu KuCoin juga salah satu exchange besar, dan sekarang dia launching sekitar 100 juta dolar untuk Metaverse project, untuk decentralized finance GameFi, namanya GameFi gaming, dan juga untuk NFT projects. Jadi ini besar lah gitu ya. Jadi artinya untuk token-token atau kripto-kripto yang bergerak di bidang Metaverse dan NFT ini akan terdampak lah dengan adanya funds seperti ini untuk disupport. Oke, itu beberapa beritanya. Kita langsung masuk aja ke dalam analisa apakah sudah bottom atau belum. Pertama, ini kita tahu lah dari si TechDev ya, biasa dari TechDev. Di sini kita lihat dia bilang apa. Ini mungkin ada beberapa teman juga bilang, wah ini kalau misalnya 2017-2021 kan harganya udah beda ya, udah ada perbedaan jauh, signifikan sekali perbedaannya. Harusnya nggak relevan. Ya memang kita bisa bilang seperti itu juga, tapi ya ini lebih baik kita melihat sesuatu yang masih ada gitu ya. Jadi biasanya manusia itu suka melihat pattern. Jadi beberapa patternnya ini di sini kita bisa lihat dari 4-year cycle, yaitu 2013, 2017, 2021. Di sini hanya ada 2017, tapi nanti saya ada show satu chart lagi yang ada 2013-nya gitu ya. Untuk kita identify patternnya aja, walaupun memang hanya 2 pattern doang yang kita bisa lihat sekarang ya. Jadi nggak apa-apa, yang penting kita ada sesuatu yang bisa kita lakukan buat dianalisa. Nah, kalau kita perhatikan dari 2017-2021, ini untuk grafiknya Bitcoin gitu ya, pergerakannya memang cukup sama. Kita bisa perhatikan dia bilang 2017 bottom di Juli 17, 2021 bottom di Juli 20 gitu ya. Jadi ini perbedaannya kalau menurut dia hanya jelang 7-10 hari aja gitu ya, dari cycle 2017 sampai 2021. Jadi secara tanggal ini hampir sama persis. Nah, kalau kita perhatikan sekarang di posisi mana? Sekarang tuh kita hampir di posisi di sini.
Setelah yang garis lingkaran warna biru di 2017 ini sempat kita mention di video yang sebelumnya, di mana kalau misalnya 2017 ini kita bisa bounce gitu ya. Di 2021 apakah kita bisa mengalami sesuatu yang sama juga? Kita mengalami bounce juga. Karena kalau dari RSI kita bandingkan juga dari RSI, salah satu indikator juga ya. Nah, dari RSI-nya sendiri pergerakannya juga hampir sama gitu ya. Nah, kita bisa lihat salah satu poin yang kita harus perhatikan itu adalah di sini. Kalau misalnya kita mau bullish lagi, kita mau kembali melanjutkan kenaikan gitu ya. Kita punya RSI ini harus bisa kembali naik ke atas garis warna kuning ini gitu ya. Ini harus kita alami. Sekarang kita masih di bawah, kita harus coba kembali ke atas. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini yang pertama. Lalu yang kedua ini. Nah, ini salah satu pattern juga nih, 2013, 2017, 2021. Kan harganya beda, memang harganya beda. Kita bisa lihat dari sini 2013 harganya juga masih $100-an gitu ya Bitcoin. 2017 juga harganya sudah di $1000-an. Tapi secara pattern kalau kita perhatikan juga pergerakannya hampir sama gitu ya. Ini di 2021 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 pergerakan dia juga kalau kita bandingkan juga hampir sama gitu. Jadi ya lebih baik kita menganalisa yang masih ada lah istilahnya ya, salah satu patternnya yaitu ini. Kalau kalian mau percaya atau enggak itu kembali lagi decision atau keputusan di tangan kalian. Oke, kita bisa perhatikan di sini di posisi mana kita sekarang hampir sama sebenarnya. Kita lihat kita itu di posisi 6 gitu ya. Di sini kita lihat di 2013 5, lalu ada 6 ini ada penurunan cukup dalam gitu ya, 6. Di sini 2017 kita juga alami, ini hampir sama yang kita si TechDev highlight, ini di sekitar bulan November yang tadi. Nah, sekarang kita alami juga di sini 6 gitu ya. Nah, pergerakannya harusnya kalau misalnya seperti ini kita tuh kembali naik lagi ke 7 ya dalam jangka waktu mungkin beberapa hari atau beberapa minggu ke depan. Nah, itu adalah momen penentuan. Nah, kalau misalnya kita kembali turun atau kita ini mungkin cycle-nya ini sudah tidak bisa berlaku lagi kalau misalnya kita mengalami penurunan. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi kita bisa lihat nih penentuannya itu sebenarnya dalam beberapa hari ini. Oke, jadi ini bisa kita perhatikan. Lalu kita bisa salah satu ini highlight lagi itu dari si Raw Paul. Mungkin teman-teman juga udah tahu Raw Paul itu siapa sih. Dia adalah investment strategist, hedge fund manager, dan lain-lain gitu ya. Jadi dia cukup ternama di bidangnya dia, salah satunya investasi. Dan dia nih cukup bullish terhadap Ethereum. Di sini dia bandingkan chart Ethereum dengan grafik Ethereum dengan grafik Bitcoin. Grafik Bitcoin pergerakan di 2017 gitu ya. Nah, untuk grafik Bitcoin di 2017 ini warnanya yang warna putih. Ya, yang sudah komplit. Grafik Ethereum itu yang warna biru. Ini grafik Ethereum 2021 yang kita alami sekarang gitu ya. Dan menurut dia bisa perhatikan ini Ethereum-nya tuh menurun juga persis pas Bitcoin menurun gitu ya. Itu menurut dia. Jadi kalau kita bisa perhatikan di sini dia bilang I have been showing this spooky chart. Jadi menurut dia ini serem juga karena Ethereum sekarang dengan Bitcoin 2017 ini pergerakannya hampir sama. Gitu. Bahkan penurunannya pun juga hampir sama. Ini yang kita lihat juga ya di chartnya. Nah, what happen next? Kalau menurut dia Ethereum bisa naik 300% dalam beberapa bulan ke depan ya. Tapi ini menurut dia juga gitu ya. Kita jangan terlalu jadi patokan juga. Kita lebih baik menganalisa dan memberikan target menurut diri kita sendiri gitu ya. Kalau menurut dia mungkin kita bisa recover from tomorrow-ish, mungkin ke depan dalam beberapa hari ke depan. Hampir sama sih yang sebenarnya yang kita bilang juga gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam technical, mungkin kita ada pengumuman juga. Pengumuman itu sebenarnya dari Bybit gitu ya. Di sini Bybit ada bekerja sama dengan Pintu. Ini cukup trending juga nih, lagi banyak omongan tentang Pintu token atau PTU gitu ya. Dan Bybit ini bekerja sama dengan Pintu membuka airdrop gitu ya. Airdrop 100.000 untuk pengguna Bybit. Jadi kalau teman-teman yang mau daftar Bybit, silakan daftar karena memang Bybit ini lagi gencar-gencarnya untuk promosi di Indonesia juga. Jadi kalau dia lagi gencar banyak promosi ya kita manfaatkan juga gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya sebenarnya download aja Bybit, lalu pakai registrasi saya itu ada di deskripsi. Kalian cek aja download registrasi. Salah satunya tuh syaratnya tuh sebenarnya kalian harus juga deposit gitu ya. Nah kalau misalkan deposit keuntungannya apa? Pertama di sini kita bisa lihat kalau kalian deposit dalam time frame 12 November sampai 22 November, apa yang terjadi? Kalian bisa mendapatkan bonus trading senilai $50 dan juga 10 token Pintu gitu ya. Tapi harus diperhatikan juga bahwa $50 ini hanya berlaku di derivatif gitu ya, di futures, dan nggak bisa di withdraw istilahnya. Jadi kalian bisa cek di dimana di terms and condition di bawah ya. Artikelnya saya juga masukkan ke dalam kolom deskripsi.
Nah, jadi untuk caranya bagaimana? Caranya kalian ikuti acara ini, klik. Untuk teman-teman yang ada Bybit juga tinggal ikuti acara ini juga gitu ya. Kalian bisa mendapatkan juga 10 token pintu. Nah, jadi ya ini cukup oke, bagus sekali promonya. Ini kalian bisa lihat, langkah pertama adalah deposit. Langkah kedua adalah trade tokennya. Langkah ketiga adalah follow media sosialnya Bybit. Ada di Telegram, Instagram, dan Facebook. Nah, ini kalian baca di syarat dan ketentuannya. Nanti saya taruh artikel ini di bawah gitu ya, di kolom deskripsi. Nah, selanjutnya mungkin kalau teman-teman yang mau lebih lagi, mau pintunya lebih banyak, bukan nggak mau hanya 10 token pintu. Ini kalian bisa lihat di launchpad-nya gitu ya. Nanti pintu akan masuk ke dalam Bybit launchpad. Jadi kalau kalian teman-teman yang punya BitDAO atau token Bit gitu ya, ada 50 Bit di wallet kalian. Nah, kalian bisa mendapatkan token pintu juga atau PTU token gitu ya. Jadi cukup menarik sekali, tinggal download di deskripsi. Langsung masuk aja kita sekarang ke dalam harga Bitcoin gitu ya. Kita analisa Bitcoin, bagaimana nih Bitcoin. Kemarin kita coba update ya. Kemarin kita bilang bahwa support di exponential moving average 50 warna merah berhasil bertahan. Kita bilang juga bahwa lebih bagus kalau misalnya Bitcoin closing di atas 60.000. Kalau kita perhatikan di sini dia closing di sekitar 60.000 juga ya, walaupun benar-benar tipis sekali di sekitar 60.058. Itu hanya beda $58, tapi ini tetap artinya kita closing di 60.000 ya. Nah, untuk sekarang tadi sempat menurun. Nah, kita tinggal lihat nih pergerakannya hari ini bagaimana. Apakah sudah bottom atau belum? Kalau secara market sebenarnya ya, ini market masih sedikit over leverage kalau saya perhatikan juga. Jadi mungkin masih ada potensi kalau misalnya kita mengalami penurunan, tapi yang tadi yang sempat kita diskusi di video kemarin, di video ini ya, dimana kita bilang memang kalau misalnya menurut 2017 juga supportnya itu di dalam exponential moving average 50. Jadi ada potensi kita sudah alami bottom. Tapi kembali kalau misalnya kalian mau masuk, lebih baik sebenarnya masuknya tuh bertahap aja gitu ya, bertahap. Just in case kalau misalnya kita mengalami penurunan lagi. Untuk bull run atau misalnya kita di trend apa, kita masih di trend positif ya. Ini sempat kita bilang support line ini adalah support kita. Kalau misalnya Bitcoin turun, nah ini baru tanda-tanda kita bisa mengalami bear market. Tapi selama kita masih di atas support ini atau kita retest di sini, ini kita masih healthy trend istilahnya ya. Nah, kalau teman-teman yang menungguin reversal patternnya, biasanya kita tunggu pada saat breakout. Cara breakoutnya kita tinggal ambil aja tarik resistance dari sini. Nah, kita dari sini kita udah bisa lihat nih, kalau misalnya Bitcoin sudah bisa kembali up lagi, dari sini bisa breakout, nah ini artinya kita sudah bisa, kalau dengan volume ya, artinya mungkin kita sudah breakout, kalau misalnya Bitcoin bisa up gitu ya. Nah, untuk target downside, kalau istilahnya Bitcoin turun, kira-kira keberapa sih Bitcoin? Salah satunya sebenarnya kalau kita bisa perhatikan di sini, ini lebih jelas nih, support yang cukup kuat itu di sekitar yang di nomor 3. Gitu ya, di nomor 3 ini. Kalau di 2017 memang waktu dia penurunan ke 6 ini ya, ke waktu yang kita alami sekarang, dia nggak hampir kena level 3 gitu ya, tapi ini bisa menjadi support yang kuat. Nah, ini yang kita alami 2021. Nah, di poin nomor 3 ini di mana? Poin nomor 3 ini kalau kita tarik itu di sini. Di sekitar level 52.900-an atau 53.000. Jadi ini bisa menjadi support kita selanjutnya kalau misalnya Bitcoin turun ya. Hopefully sini dari sini bisa menahan pergerakan Bitcoin. Lalu ada suatu support lagi sebenarnya di sekitar di sini ya 54.000 55.000 karena ini kita lihat dia ada konsolidasi aja. Gitu. Jadi ya di sini adalah dua levelnya. Dan ya overall sebenarnya Bitcoin ini bagus, kita tinggal menunggu apa yang akan terjadi untuk Bitcoin selanjutnya gitu ya. Nah, sebenarnya ada satu indikator juga sih. Saya coba kasih lihat ya di RSI. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Nah, kalau kita perhatikan pergerakannya di sini kita bisa lihat ini kita mengalami ada kenaikan di sini ya. Dari price action-nya ini ada kenaikan sedikit. Nah, kalau misalnya kita lihat dari RSI-nya sendiri, ini tuh dari sini malah penurun. Nah, artinya apa? Artinya ini terjadi divergence. Yang price action-nya dia naik gitu ya. Naiknya walaupun sedikit aja, tapi di indikatornya dia menurun. Artinya apa? Kalau misalnya kalian ini, kita bisa lihat dari sini, kalau misalnya price action-nya naik, indikatornya turun, artinya apa? Kita mengalami bullish hidden divergence gitu. Artinya mungkin ya bisa aja kita bounce back dari sini. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa menganalisa lagi, kembali lagi ini hanyalah analisa saya gitu ya. Jadi harus do your own research and disclaimer on juga. Ya kalau misalnya kalian masuk lebih baik memang bertahap dulu karena memang market masih uncertain lah, istilahnya masih tinggi uncertainty-nya. Itu saja sih video dari saya, kita menunggu momentum aja yang kuat. Kalau misalnya kalian nonton video ini sampai habis sampai sekarang, kalian bisa komennya apa? Komennya mungkin pause ya atau whale atau kasih emoji whale biar
Siapa tahu whale-nya bisa nge-pump lagi gitu ya. Nah itu aja video untuk hari ini. Kalau kalian suka, share videonya, like, comment, dan subscribe. And see you in the next video. Bye-bye.